Selamat berjumpa kembali teman-teman semua yang ada di channel Yuka Auto. Masih bersama saya dengan Bang Edi. Pada kesempatan perjumpaan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas mengenai ciri-ciri burung tekukur yang bagus. Namun tergantung bagus untuk fungsinya apa ya. Sekaligus menjawab ini request dari rekan kita, yaitu bosku, tolong dulu bikinin video ciri-ciri tekukur yang bagus dari postur tubuh, mata, bulu, ekor, sisik, semuanya pokoknya ya. Dan bisa coba spill pikat-pikatnya bosku. Terima kasih. Nah, ini teman-teman ya. Pertanyaannya dari nama channelnya Binsar Nababan. Wah, komentar lama ini komentator lama ini, Bung Binsar. Nah, baik teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri burung tekukur yang bagus, mulai dari paruh, mulai dari bulu, bentuk badan, pokok ciri-ciri semua teman-teman ya. Nah, baik, kita mulai teman-teman. Namun tergantung teman-teman ya, tergantung fungsinya apa dulu. Sekarang kita membahas yang terbaik untuk pikat teman-teman ya. Kalau untuk ciri-ciri, yang pertama tentunya dia hasil pikatan, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, tergantung dari fungsi ya, tergantung dari fungsi. Pertama yang kita bahas mengenai pikat ranting. Kalau pikat ranting teman-teman, kita pilih yang bodinya bukan body. Kalau kita pilih mengenai suara dulu teman-teman ya. Dari suara kita pilih dia yang suara mersik teman-teman ya. Suara mersik, baik pikat tanah ataupun pikat ranting, kita pilih suara mersik ataupun suara runcing ya teman-teman ya. Nah, jadi sini akan saya bahas ciri-ciri suara mersik. Ini langsung saya kasih contoh. Ini pikat saya ini, tapi dia pikat tanah teman-teman. Pikat tanah suara mersik. Nah, ciri-cirinya itu teman-teman, kalau yang suara mersik itu dia paruhnya lancip. Lihat, dari bawah hidung sampai ke ujung tuh langsung lancip. Dia kayak paruhnya ini teman-teman ya. Pernah ngelihat burung-burung kicau ya, ya seperti itu tuh, langsung lancip, dia nggak bisa diem, angguk-angguk terus lagi. Dia lancip teman-teman. Jadi dari bawah hidung itu pas ke ujung tuh langsung dia lancip. Dia nggak besar rata. Nah, lihat lancip ya, dia nggak besar rata teman-teman. Nah itu lihat lancip itu yang pertama. Kalau itu kita ngambil dari segi suara, kalau kita mengambil suara mersik, itu cari ciri-cirinya itu yang jelas paruhnya itu runcing dari hidung itu ke ujung tuh runcing ya, sangat runcing. Nah, terus teman-teman semua, badan. Kalau untuk yang suara mersik teman-teman, tidak ada yang badannya besar, pasti agak lebih kecil. Perbandingan, lihat, dibanding mereka berdua, yang paling ngebas adalah ini, si joker, suara besar. Nah, ini juga suara besar, lihat, ngebas. Tapi kalau itu badannya lebih kecil kan, lihat. Nah, itu suara mersik. Mengapa alasannya teman-teman dia harus suara mersik untuk pikat, baik dia ranting ataupun dia tanah? Karena kalau dia mersik itu lantunan suaranya itu jauh. Khusus kalau dia tanah, itu kalau kita main di sawit, kalau dia suara besar itu 3-4 pohon aja jaraknya itu udah nggak kedengaran lagi sama kita, udah meredam, keisep sama tanah suaranya ya teman-teman ya. Berbeda dengan yang suara mersik, dia jauh. Begitu juga dengan ranting. Nah, kembali lagi ke ciri-ciri teman-teman. Kalau untuk pikat tanah teman-teman, ciri-ciri fisik ya, kita membahas pikat tanah ini, kita menjuru ke tanah. Ciri yang badan besar, contoh nih teman-teman, kepalanya harus besar. Kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya, mohon maaf jika teman-teman tuh berbeda pendapat. Kepalanya harus besar ya. Paruh dari bawah hidung ke ujung dia besar, lihat, besar kan. Nah, dia pas turun itu bentuk paruhnya pas di ujung. Tapi kalau masih dari bawah hidung ke ujung itu dia masih rata, lihat. Dia nggak lancip kayak paruh burung kicau ya.
Itu yang pertama. Terus mata. Saya tidak suka dengan mata yang sayu. Saya cari mata yang seram. Lihat tatapan. Melotot. Kayak marah terus. Nah, kan? Tuh. Itu mata, teman-teman. Mata. Nah, salah satu patokan saya kalau memilih burung tekukur itu teman-teman, leher. Saya nggak suka burung tekukur yang lehernya kecil. Kan ada ya, yang tekukur leher kecil. Jadi batas kepala dengan badan itu ketara bener. Lihat. Saya nggak ada burung-burung kayak gitu. Saya nggak mau. Lihat. Ini leher besar. Besar lehernya. Lihat yang itu juga, yang bersik juga, lihat lehernya. Besar. Ini juga. Besar. Nah, itu juga yang bunyi di atas itu ada juga. Sengaja baru saya turunkan 3 teman-teman ya. Karena lumayan ini nuruninnya. Karena sangkar layangnya lumayan berat. Itu ciri-ciri. Nah, badan, teman-teman. Kalau untuk pikat tanah, itu biasanya kan rentan dia beradu fisik, teman-teman ya. Maka harus saya wajibkan badan besar. Itu badan besar. Kalau untuk seperti itu, yang bersik itu kalau untuk pikat tanah, kalau diadu fisik, teman-teman, takutnya kena BL yang besar dan galak. Dia bisa down, teman-teman. Ya, tergantung mental juga. Badan besar, lihat. Jadi benar-benar besar, teman-teman. Digenggam tuh nggak kegenggam kita, nggak kegenggam. Nah, lihat, badan besar. Nah, kalau untuk warna bulu ini penting ya, penting. Bagus juga pertanyaan seperti itu agar kita tahu. Kalau untuk pikat, teman-teman, pilihlah pikat yang warna bulunya coklat tembaga. Ini coklat tembaga. Lihat, warnanya lebih ke coklat tembaga ya. Dia bukan abu-abu putih-putihan, itu bukan. Dia coklat tembaga. Lihat yang itu juga. Wah. Nah, lihat kan? Coklat tembaga kan warnanya. Ini bukan efek, teman-teman. Saya bukan ngambil pakai HP, jadi nggak ada efek-efek. Sesuai warna. Lihat, coklat tembaga. Nah, ini juga. Lihat. Coklat tembaga. Tekukur saya itu cuma 1, teman-teman. Ini saya kasih tunjuk di atas tapi ya, yang warnanya kayak putih keabu-abuan. Nah, cuma dia ini yang agak putih abu-abuan, sedikit pula, tapi nggak seberapa abu-abu ya. Nah, mengapa saya sarankan, teman-teman? Mengapa saya sarankan milih yang coklat tembaga? Itu terkenal, teman-teman. Burungnya itu anti banting, ya. Dia keras. Tapi kelemahannya, kita menjinakkannya sangat susah. Sangat lama, sangat susah. Dia burungnya mengkel, apa ya bahasanya. Dia susah bener. Dielus aja nggak mau, teman-teman. Susah dielus. Ya. Kecuali kedua lama bener. Kalau ini mau dia. Ini agak menghindar-hindar kadang-kadang. Kalau ini yang parah. Ini yang parah. Kalau dia los, tom. Nah, kita dipukul, teman-teman. Nah, Allah, sakit benar. Nah, itu, teman-teman. Kalau dari warna bulu, saya wajibkan kalau untuk pikat cari yang coklat tembaga, ya. Wajib. Udah ada pasti burungnya keras, baik mental ataupun watak. Dan suaranya pasti lantang. Kalau untuk kaki, cari yang warnanya ini merah terang. Merah terang. Kita lihat kaki. Nah, lihat. Merahnya merah terang. Merah terang kan? Tuh. Ini bukan efek, teman-teman. Lihat di sana, yang itu. Merah terang. Lihat. Ya kan? Merah terang. Kalau ini agak buram-buram dikit, walaupun dia merah. Nah, cari yang kakinya merah terang. Karena biasanya kaki yang merah terang itu bisa dikatakan burungnya hampir sama kayak yang coklat tembaga tadi. Burungnya keras, baik mental ataupun wataknya, vokalnya juga seperti itu, teman-teman. Ya, bagi teman-teman tadi bertanya, itu ciri-ciri fisik. Kegunaannya kalau untuk pikat, terutama dia ciri-ciri paruh, itu patokan saya, teman-teman. Karena kalau suara bass itu, suara ngebass, suara besar, untuk pikat tuh agak kurang top. Alasannya bukan dari segi mental, suaranya itu nggak jauh. Kita coba aja kalau kita main di kebun sawit, paling batasnya itu 3-4 pohon, itu udah sayup-sayup suaranya yang suara ngebass. Coba kalau suara musik, itu jauh bener, teman-teman.
Kalau untuk ranting ya bisa juga lah kalau suara ngebas, karena dia posisi main di atas ke bawah sama angin. Tapi kalau untuk di tanah dia ngeredam kalau suara ngebas. Makanya cari yang badannya paruhnya runcing. Tapi biasanya paruh runcing ini jarang yang badan besar teman-teman. Seperti dia pasti agak kecil, agak mungil dikit. Takutnya kalau ketemu BL yang kayak gini, lihat jauh kan badannya kan? Tuh, jauh bener. Nah, ntar perbanding mereka dua ini. Kalau mereka berdua ini, yang kiri sama ini sama besarnya, besar ini dikit. Kalau banding itu memang lebih kecil. Itu tergantung fungsi. Itu fungsi untuk pikat. Tapi kalau fungsi untuk rumahan, ya pilihlah yang tekukur yang dia putih abu-abu. Itu gampang jinak, gampang dimainkan dengan petikan seperti ini ya. Terus pilihlah yang suara ngebas. Ciri-ciri suara ngebas gampang benar teman-teman, sangat gampang. Tapi dengan syarat hasil pikatan ya. Badannya besar, leher besar, kepala besar, paruhnya besar, mata melotot. Udah simple teman-teman, simple ya, simple. Nah itu teman-teman ya yang bisa saya terangkan dengan teman-teman semua. Nanti juga di akhir video akan saya tag juga ciri-ciri burung dari segi paruhnya, ciri-ciri fisik. Saya udah buat video sebenarnya, tapi ini saya buat lagi dan lebih terperinci. Nanti juga akan saya cek, saya tag juga di akhir video nanti, video mengenai kelebihan dan kekurangan dari segi warna teman-teman ya. Nanti saya tag juga biar bisa dilihat juga di akhir video. Nah itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan mengenai burung tekukur dari segi fisiknya, baik dari paruh, mata, kepala, kaki, bulu, warna. Itu teman-teman ya. Terima kasih dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.